Ada nama-nama sih, soalnya anak saudara semua itu misalnya. Nanti kakak share namanya ya. Bahkan mereka yang di Kalimantan kan, ikannya yang bangun cuma mereka Iya. Ada itu senior kami semua sih, Manurung. Nanti tadi namanya video paling banyak. Nanti kalau Ada coba kakak lihat ya, siapa aja namanya. Kok kita masuk ke dalam. Jadi ceritanya diceritakan mantan PJ, siapa tahu bisa melintas sepeda motor bekas. Tapi bukan mau konflik gitu, kayak bener-bener takut aku bendera juga biar orang banyak ayo dong beresin sama Shalom. Selamat datang bagi kita, Bapak, Ibu, Saudara semua dalam kebaktian sektor di gereja kita ini. Dengan rasa syukur atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari, marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai kebaktian sektor ini. Mari kita bersaat teduh sejenak.
Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7 ayat 1 sampai 2. Bersyukurlah pada Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi, amin. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon kepadamu, limpahkanlah kasih-Mu kepada kami dan terangilah hati dengan Roh-Mu, agar kami meninggalkan segala dosa dan pelanggaran. Lembutkanlah hati kami untuk menyambut dan mendengarkan firman-Mu yang kudus, supaya firman-Mu berdiam di dalam hati kami. Tolonglah kami untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, agar segenap hidup kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 445 ayat 1 dan 2, harap akan Tuhan. Dia berlindung
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis pada 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 10. Seperti biasa kita baca secara bergantian, dan di ayat yang terakhir ayat 10 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sama-sama kita baca. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Untuk menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 dan 2. Yesus lihat umat-Mu. Kita berdoa. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengar dengan baik, memaknai dan melaksanakan firman-Mu. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu dan tambahkan hikmat kepadanya, yang akan menyampaikan firman ini dengan benar dan baik. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Horas. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Kristus Yesus, izinkan saya pada malam hari ini untuk membawakan firman Tuhan buat kita, dan bila mana ada yang kurang, saya mohon untuk dimaafkan. Kita dapat mengerti bersama, kiranya Tuhan yang memberkati kita di dalam mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini tertulis di dalam kitab Lukas pasal 16, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 13,
saya akan membacakannya untuk kita. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat utang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat utangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mammon yang tidak jujur, supaya jika mammon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mammon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mammon. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, 13 ayat yang panjang tentang perumpamaan dari Tuhan Yesus mengenai bendahara, tuan, dan kesetiaan. Ada dua hal pokok yang bisa kita ambil dari 13 ayat perumpamaan ini. Yang pertama, tentang kejujuran. Pada ayat 1 sampai dengan 9, Yesus membuat suatu gambaran ketidakjujuran dari seorang yang diangkat menjadi bendahara oleh tuannya. Ketika suatu saat tuannya mendengar bahwa bendahara ini telah menghambur-hamburkan harta miliknya, maka bendahara tersebut dipanggil oleh majikannya untuk memastikan
apakah benar perkataan dari orang-orang tersebut dan meminta dia untuk membuat pertanggungjawaban tentang apa yang sudah dikerjakannya selama menjadi bendahara. Tapi Bapak Ibu, bendahara tersebut tetap berusaha dengan keras bagaimana caranya agar dia tidak dipecat. Karena dia mengira apabila dia berkata jujur, maka dia akan dipecat. Sementara dia tidak ada keahlian yang lain. Apabila dia dipecat, mencangkul juga dia tidak bisa, mengemis dia malu. Tetapi otaknya berputar dengan kecerdikannya. Bagaimana caranya supaya dia tidak dipecat dan tuannya tetap memakainya sebagai bendahara. Sementara uang atau penghasilan pinjaman-pinjaman yang telah diberikan oleh tuannya ini kepada orang-orang yang meminjam. Parsingaran namanya itu, mulu bahasa Batak. Nah, dia sudah banyak memakan bunga-bunga atau riba dari sini. Yang tuannya tidak tahu. Nah, bagaimana caranya? Dia panggil yang berutang itu. Dia tanya, kau utang berapa? Saya utang 100 tempayan. Baik, nah ini surat utangmu. Tapi buat lagi surat satu lagi. Tuliskan di situ utangmu 50 tempayan. Dipanggilnya juga yang satu orang lagi. Kau utang berapa? 100 pikul gandum. Baik, ini surat utangmu. Tapi buat lagi surat di situ 80 pikul. Tuannya percaya. Percaya tuannya. Dan merasa bahwa ini bendahara bercerdik. Percaya tuannya. Padahal sebenarnya dia sudah banyak memakan uang itu. Sudah banyak sekali. Seandainya dipulangkan itu, bunganya sudah sama dia semua. Inilah kecerdikan orang-orang, ketidakjujuran orang-orang pada zaman itu. Bapak Ibu, apa yang bisa kita ambil dari perumpamaan ini? Apa hubungannya dengan kehidupan di masyarakat pada saat ini? Ternyata pada zaman dulu dengan zaman sekarang tidak jauh beda. Malah bahkan di zaman sekarang lebih ganas lagi. Sampai-sampai itu disebut tentang korupsi. Korupsi. Korupsi waktu, korupsi uang dan lain sebagainya. Kita lihat yang terjadi saat ini bukan hanya di kota-kota kecil dan kota-kota besar. Di huta-huta penuainga terjadi korupsi. Itulah luar biasanya merajalelanya manusia-manusia yang tidak jujur. Dan ujung-ujungnya ini adalah korupsi. Banyak contoh kita lihat sekarang. Walaupun begitu derasnya KPK menangkap para bupati, para gubernur, para wali kota, tapi tetap aja ada yang tertangkap, ada aja yang coba berbuat. Bahkan kepala desa pun berani berbuat. Kenapa terjadi demikian, Bapak Ibu? Banyak hal yang membuat hal itu bisa terjadi. Bisa karena memang kebutuhannya, bisa karena memang ketamakannya, karena sifat hakiki dari manusia adalah merasa kurang. Walaupun hartanya sudah melimpah, dia pasti akan berusaha untuk tetap mencari, walaupun itu jalannya tidak benar. Dia akan usahakan. Apalagi kalau dia sudah punya jabatan, dia akan pakai ini jabatan, manfaatkan ini jabatan untuk memperbesar kekayaannya, bukan untuk membuat rakyat berbahagia. Di desa juga demikian juga. Kenapa bisa terjadi? Kita lihat
Di desa-desa sekarang pemilihan kepala desa, apalagi di daerah Hitaan Waeng, mulai naik pemilihan kepala desa, ngamar dalan lapet. Kalau calon nomor 1, mau calon nomor saya ada malapetot dibagi. Ala di bagas lapeton ngadong isina hepeng. Datang calon nomor 2, untuk mengimbangi dibuatnya lapet 2 biji. Menunjukkan nomor 2 supaya pilih. Marluba mon. Nah, sementara sebagai kepala desa, apa yang akan dia ambil setelah dia kepala desa? Uang dia sudah banyak keluar. Nah, kemudahan ada. Apalagi pada saat sekarang, Jokowi menjelontorkan dana ke desa-desa. Sekian M per desa. Odotong nator neng dikaji, sedia man no masuk tu sakukon. Luar biasa. Akhirnya setelah terpilih apa? Oke, tahun pertama mungkin masih bersih-bersih. Tahun kedua oke masih bersih-bersih. Tahun ketiga sudah mulai agak sukot-sukot manuor minyak kereta. Naik museh harga BBM. Mulai digotil lotik-otik. Digotil. Tahun keempat lupa dia bahwa dia belum gunting kuku. Digotilnya, luka dilihat orang, ketahuan, tertakut, tertangkap. Ada dokote OTT, operasi tangkap tangan. Masuk. Percuma semua. Kalau sudah masuk percuma semua. Itulah yang dimaksud di sini dengan ketidakjujuran. Efek dari ketidakjujuran itu memang sangat berat. Manusia akan menjadi cinta harta. Banyak manusia yang dibutakan oleh keadaan, dibutakan oleh uang, dibutakan oleh harta. Sehingga dia menomor 19-kan Tuhan dan menomor 1-kan Tuhan. Uang. Banyak sekarang yang sudah mendewakan uang. Orang-orang yang demikian inilah orang-orang yang sangat senang melihat orang susah. Tapi susah melihat orang senang. Mulubui hola di mana-mana sudah. Dia sendirilah yang kaya. Dia sendirilah yang berkuasa. Dia tidak tahu, dia tidak ingat lagi apa. Tidak takut lagi akan dosa. Dia akan lakukan segalanya demi harta, demi uang. Nah, pesan Tuhan, pesan Yesus di dalam perumpamaan ini, Yesus mengingatkan kita tentang bahayanya materi uang, harta, bahwa kekayaan dapat membutakan mata kita terhadap keadaan sekeliling kita. Itu jelas. Seorang suami bisa melupakan anak dan istrinya hanya karena harta, hanya karena uang, nafsu duniawi. Seorang istri juga demikian. Akan melupakan suaminya dan anaknya demi mengejar harta kekayaan. Kita dikasih ingat oleh Tuhan supaya kita berhati-hati dengan uang, berhati-hati dengan harta kekayaan, karena ini dapat membutakan kita. Untuk itu kita harus bisa seperti yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, inilah yang akan membentengi diri kita supaya bisa kita menahan godaan-godaan nafsu, menahan godaan-godaan akan harta dan uang yang berlebihan. Ya memang kita membutuhkan uang. Tetapi bukan berarti uang itu yang harus mengarajai kita. Tetapi harus bisa kita merajai uang itu. Semua kita butuh uang. Karena anak-anak juga sekolah butuh uang.
Ya, kita pergi bekerja juga pakai ongkos, butuh uang. Tetapi ingat, seperti doa Bapa kami, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Nah itu, marilah kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah. Apabila kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah, maka Dia akan menambahkan berkat yang lebih dari berkat yang sudah kita terima. Dan bukan sebaliknya. Jangan coba-coba dibalik. Jangan coba-coba carilah dulu harta. Setelah punya harta, baru pergi ke gereja, baru mengucap syukur. Nonsen. Kalau itu yang kita lakukan, mudah-mudahan kita akan lupa dengan Tuhan. Tetapi kalau kita terlebih dahulu mencari kerajaan Allah, tanpa kita sadari, Tuhan akan memberikan berkat yang indah buat kita. Amin. Kemudian hal yang kedua Bapak Ibu, yaitu tentang kesetiaan. Pada ayat yang 10 sampai dengan ayat yang ke-13, Yesus membuat perumpamaan tentang kesetiaan. Di ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia akan setia juga pada perkara yang besar. Dan barang siapa yang tidak benar dalam perkara kecil, maka ia tidak benar juga dalam perkara besar. Bapak Ibu, saudara-saudari, tentang kesetiaan ini sudah sangat sering kita dengar, kita ucapkan. Tapi apakah sudah kita lakukan? Apakah kita sudah setia kepada anak-anak? Apakah bapak-bapak sudah setia kepada ibu-ibu? Apakah ibu-ibu sudah setia kepada bapak-bapak? Apakah kita sudah setia kepada Tuhan? Molo madok setia gampang. Di lagu, di guarni jolma pi adong setia. Tapi melaksanakannya itu sangat sulit. Sangat sulit. Tetapi apabila kita berhasil melaksanakan kesetiaan itu, apa yang kita terima? Kebahagiaan, kedamaian abadi, kesejahteraan. Kita akan bisa berbahagia dengan anak-anak, bisa berbahagia dengan istri, bisa berbahagia dengan keluarga, terlebih bisa berbahagia dengan Tuhan. Tetapi kalau tidak setia, apa yang terjadi? Hola makatai sauti amatta, roinat tau ngamar bete-bete di dapur. Hola soberes, suhatop di pature inatta siap dapur, roamata ngamule makulik-kuling. Itu kalau tidak saling setia. Tapi kalau saling setia, pasti aman-aman wae. Pasti kita akan merasa damai di dalam rumah tangga. Merasa kita begitu nyaman, begitu tenang. Anak-anak juga begitu nyaman. Tapi kalau sudah tidak ada kesetiaan itu, bayangin kalau sempat anak tidak setia lagi kepada kita. Katakan mungkin pada saat ini, kalau umur kita masih lagi energik ya, mungkin kita abaikan kalau anak-anak tidak setia. Buha molo ngalansia, setabi dia mau kalansia itu. Molo pala dana kidang setia, buah do pakilalamu nama. Dan setia marna tua-tua. Ngeri kan? Tapi sebaliknya demikian juga kita sebagai orang tua, kalau kita tidak setia kepada anak, apa yang terjadi? Huru-hara di dalam rumah tangga. Di ayat ke-13, Yesus juga mengatakan, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena apabila dia membenci yang satu, maka dia akan setia kepada yang satu, dan membenci yang satu lagi. Ya, jelas.
Nah, kalau kita setia kepada satu orang, maka kita akan tetap melaksanakan kesetiaan. Tapi kalau sudah dua orang, kesetiaan itu gak usah kita tanya, tidak bakal ada. Jadi kesetiaan itu memang sangat-sangat perlu, sangat-sangat diinginkan. Apa janji kita sewaktu berumah tangga di hadapan Tuhan, di depan altar? Matius 19:6, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itulah tuntutan kesetiaan. Makanya berbahagia orang yang meninggal dunia tanpa melalui perceraian. Berarti dia sudah menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik dan kesetiaan yang baik. Apa yang menjadi pedoman kita agar kita dapat setia dan dapat menantang semua segala hal-hal nafsu yang tidak baik di dalam kehidupan sehari-hari kita? Mari coba kita buka Alkitab kita di 2 Timotius 2 ayat 22. 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Bapak Ibu, kalau ini kita pegang dalam kehidupan kita, kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan tetap menjaga kita untuk tetap setia kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami telah mendengar sebagian dari firman-Mu. Tapi kami yakin dan percaya apabila Engkau yang menjadi teman kami, menjadi sandaran hidup kami, maka kami akan dapat melaksanakan seperti yang Kau firmankan pada malam hari ini. Supaya kami dapat berlaku jujur, dapat berlaku baik terhadap sesama kami manusia, terlebih kepada Engkau. Dan kami tetap dapat menjaga kesetiaan di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam kehidupan kami berumah tangga, di dalam kehidupan kami bertetangga maupun bermasyarakat. Bapa yang di sorga, pada malam ini terkhusus kami berdoa kepada jemaat-Mu GKP Pamen yang tidak dapat hadir dimanapun mereka berada, baik sakit maupun yang tidak sakit. Kiranya Engkau yang memberkati mereka. Dan di hari-hari yang berikut kami dapat bersama-sama bersuka cita, bersyukur memuji Engkau di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Inilah doa kami Tuhan, ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 dan ayat 3. Ya Tuhan tiap jam. Ku
jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami menyadari betapa kasih setia Tuhan senantiasa melingkupi kami dalam segala segi kehidupan kami. Dari berbagai latar belakang kami, Tuhan senantiasa menyertai kami, memberi kami kekuatan dan kesehatan, terutama Tuhan senantiasa menyertai kami dalam setiap gerak langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh berkumpul dalam persekutuan doa pertanggiangan kami pada malam hari ini Tuhan. Semuanya atas berkat Tuhan kepada kami yang tidak bisa kami hitung satu persatu Bapa. Semuanya itu adalah mukjizat-Mu dan anugerah-Mu semata, bukan karena kebaikan kami. Kami hanyalah debu di hadapan-Mu Bapa. Kami datang sekarang berdoa kepada-Mu Tuhan. Sungguh kami hanya dapat menyampaikan puji, syukur dan terima kasih kami kepada-Mu atas segala kebaikan-Mu yang Kau limpahkan bagi kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan yang hadir pada saat ini. Bapa yang maha kasih, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dari sektor 1 sampai sektor 13 Bapa. Sungguh Engkau mengenal kami secara pribadi satu demi satu Tuhan. Betapa kasih setia-Mu memampukan kami menjalani hidup kami. Di antara kami Tuhan mungkin ada yang bersuka cita karena keberhasilan usaha, kenaikan jabatan, peningkatan penghasilan, keberhasilan anak, dan semuanya Tuhan berbagai-bagai sukacita yang mereka alami, semuanya hanya datang daripada-Mu. Kiranya Tuhan semakin melimpahkan, menambah-nambahkan lagi sukacita mereka Tuhan, sehingga mereka semakin melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dan mereka semakin menyadari betapa yang mereka terima Tuhan hanyalah daripada Tuhan, sehingga mereka semakin dekat kepada-Mu Bapa, semakin mengenal kebaikan-Mu bagi hidup mereka. Juga Tuhan di antara saudara-saudara kami yang mungkin berduka cita pada hari-hari belakangan ini, Tuhanlah yang menghiburkan mereka, Tuhanlah yang menunjukkan jalan yang terbaik untuk mereka tempuh dalam kehidupan mereka. Sekalipun di tengah-tengah duka cita yang mereka alami, namun Tuhan tetap memegang tangan mereka Tuhan. Tuhan tetap menyertai mereka dalam apapun yang mereka hadapi. Dan kiranya Roh Kudus-Mu tetap ada di dalam hati mereka untuk mengajar mereka, untuk mau menerima apa yang mereka terima, yang mereka alami, baik duka cita apapun itu Tuhan, sehingga mereka semakin dekat kepada-Mu, semakin tahu bahwa mereka hanya bergantung kepada kasih setia-Mu ya Tuhan. Juga di antara saudara-saudara kami kalau ada yang dalam sakit penyakit atau kurang sehat Tuhan, kiranya Tuhan melawat mereka, menjamah mereka Tuhan, memberkati setiap proses pengobatan mereka, baik itu obat-obatan ataupun terapi Tuhan, atau tenaga medis dan dokter semuanya Tuhan. Tuhanlah yang menjamah mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang memulihkan saudara-saudara kami yang ditimpa sakit penyakit Bapa, sehingga mereka boleh semakin mengenal Tuhan. Dalam sakit penyakit mereka, mereka boleh semakin dekat kepada Tuhan, bahwa mereka tidak Tuhan tinggalkan dalam kesendirian menanggung apapun penyakit mereka Tuhan. Khususnya kami Tuhan berdoa untuk kaum lansia dalam gereja-Mu ini Bapa. Sungguh Tuhan senantiasa menyertai mereka sampai usia tua mereka Tuhan, sampai putih rambut mereka Bapa. Justru mereka yang boleh menjadi teladan bagi kami yang masih muda ini Tuhan. Dan Tuhan semakin memberkati mereka di usia mereka. Dan kiranya Tuhan tetap menyertai mereka. Dan mereka pun Tuhan, mereka tahu Tuhan, hanya Tuhanlah yang membolehkan mereka sampai pada usia Tuhan, usia tua mereka masih boleh bersama-sama anak-anak dan cucu-cucu mereka Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati seluruh yang beribadah di gerejamu ini Tuhan, anak-anak muda, mahasiswa, anak sekolah, dan siapapun mereka yang datang ke gerejamu ini Tuhan. Setiap minggunya betapa mereka rajin datang untuk mendengarkan firman-Mu, untuk berdoa kepadamu dan memuji memuliakan Engkau dalam setiap ibadah yang diadakan gerejamu Tuhan. Tuhanlah yang memberkati mereka dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, ataupun kalau ada di antara mereka yang menanti-nantikan teman hidup mereka, Tuhanlah yang menunjukkan yang terbaik bagi mereka, juga bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan juga yang menunjukkan pekerjaan yang terbaik seturut dengan keahlian mereka Bapa. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk PHJ kami Tuhan, kiranya mereka sehati sepikir untuk melaksanakan apa yang mereka harus lakukan Tuhan, demi kemuliaan Tuhan, untuk membangun gerejamu ini Tuhan. Berikan mereka Tuhan hikmat yang daripada-Mu, sehingga mereka boleh Tuhan melaksanakan apapun keputusan yang harus mereka lakukan Tuhan, semuanya demi kemuliaan Tuhan. Berkati keluarga mereka Tuhan, berkati anak-anak mereka, berkati juga setiap pekerjaan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh semakin tulus ikhlas Tuhan, melakukan setiap tugas-tugas yang dilimpahkan kepada mereka demi membangun kejayaan gerejamu ini Tuhan, sehingga semakin banyak orang datang beribadah dan mendengarkan firman-Mu dalam gerejamu ini Bapa. Terkhusus juga kami berdoa untuk pendeta kami, pendeta resort kami, Amang Silitonga, kiranya Tuhan tetap menyertainya, memberinya hikmat kebijaksanaan hanya daripada-Mu Tuhan. Kiranya setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikannya, semakin banyak yang mendengarkan dan semakin banyak yang melakukan dan mengamalkannya dalam kehidupan mereka Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, berkati seluruh keluarganya dan anak-anaknya juga Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk seluruh saudara-saudara kami yang turut membantu kelancaran ibadah setiap minggu di gerejamu ini Bapa. Mulai dari tukang parkir, bagian yang mengatur keamanan, bagian peralatan, bagian streaming dan semuanya Tuhan. Kiranya mereka boleh melaksanakan talenta yang Kau berikan kepada mereka. Tidak ada yang lebih kecil di antara mereka Tuhan. Semuanya mereka Tuhan kasihi, Tuhan pakai untuk kelancaran ibadah di gerejamu ini Tuhan setiap minggunya Bapa. Kau tetap menjamah kehidupan mereka, memberkati mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Begitu juga Tuhan saudara-saudara kami yang tinggal di sekitar gerejamu ini Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran mereka seperti yang sudah kami lalui Tuhan. Kiranya mereka tetap membiarkan kami Tuhan dengan damai sejahtera beribadah kepada-Mu. Dan Tuhan juga yang memberkati mereka dan pekerjaan mereka Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa khusus untuk negara kami Tuhan, terutama di masa-masa belakangan ini Tuhan. Dari pemimpin-pemimpin kami kiranya Tuhan memberi hikmat daripada-Mu Bapa, dan kuat kuasa-Mu juga yang menyertai mereka, sehingga pemimpin dari pusat sampai tingkat yang paling rendah senantiasa orang-orang yang takut akan Tuhan. Apapun kebijakan yang mereka jalankan, apapun keputusan yang mereka ambil, apapun peraturan yang mereka buat Tuhan, semuanya itu berlandaskan firman Tuhan dan menjadi sukacita bagi kami rakyat Indonesia dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Apapun yang terjadi belakangan ini Tuhan, terutama kenaikan BBM Bapa, pasti Tuhan di antara kami rakyat Indonesia yang terdampak hanya karena kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah. Kiranya Tuhan menyertai seluruh rakyat kami, agar kami boleh melalui masa-masa sulit ini Tuhan. Dan Tuhan juga yang memberkati setiap mereka yang melakukan demonstrasi juga Tuhan. Kiranya mereka tetap dengan hati dan pikiran yang terbuka, dan kiranya mereka bahwa tidak disusupi oleh niat-niat jahat orang yang membuat gaduh dan membuat keonaran Tuhan. Begitu juga tim keamanan, petugas keamanan kami Tuhan, senantiasa Tuhan sertai, dan kuat kuasa Tuhan senantiasa menyertai mereka, sehingga mereka juga orang-orang yang takut akan Tuhan dalam menjalankan setiap tugas-tugas yang mereka emban Bapa. Tuhan yang Maha Kasih, semuanya kami yang hadir dalam pertanyaan malam ini Tuhan, dan juga yang tidak hadir, yang saudara-saudara kami
karena satu dan lain hal tidak boleh hadir pada malam hari ini. Kami datang kepadamu Tuhan, Tuhan yang memberkati kami, yang menyertai kami hari ini dan seterusnya Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap apa yang kami hadapi Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan pasti turut bekerja dalam segala sesuatu segi kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan dosa kami dan kabulkan Tuhan doa kami, permintaan kami, permohonan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhanlah yang tahu apa yang paling kami butuhkan, apa yang terbaik untuk kami Bapa. Ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan, layak menerima berkat-berkat Tuhan dan kebaikan Tuhan bagi hidup kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu Bapa. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387, ayat 1 sampai 2. Untuk mempersiapkan hati kita untuk menyampaikan persembahan kepada Tuhan, terlebih dahulu kita dengar nas persembahan kita di Lukas 6 ayat 38, demikian firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikian firman Tuhan, kita akan menyerahkan persembahan.
jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah, agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah yang kanan. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kita malam hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom.